뭐라고 얘기해야 되나 이렇게 되게 좀 잘해야 된다는 그런 부담감도 많이 갖고 있고 아무래도 내가 해패장도 만나고 Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai simulasi atau ya di sini kita akan membongkar planning Sinteyong untuk bisa meloloskan timnas di 2026 di Piala Dunia. Ya menurut saya ini sangat seru untuk dibahas karena memang peluang timnas Indonesia untuk melaju di Piala Dunia itu masih terbuka. Walaupun tak menutup kemungkinan juga gagal. Nah, 8 plus 1 artinya memang kuota Asia itu ada 8 tim ya. Kemudian nanti satu tim itu akan ditentukan dari zona playoff yang akan bertanding ya melawan konfederasi lain ya. Nah, artinya memang peluang Indonesia kalau dilihat dari 9 tim ya mungkin nanti ada 8 plus 1 ya. Menurut saya ini masih ada peluang. Nah, kita hitung-hitungannya seperti ini sekarang. Kalau menang lawan Vietnam itu sudah di tangan ya. Kemudian kalau nanti menang melawan Filipina dan juga Irak, tentu kita sudah dipastikan melaju ke ronde 3. Ataupun seperti ini, kalau misalnya kita kalah lawan Irak ya, kemudian kita imbang melawan Filipina di GBK nanti, kita mendapatkan 1 poin, ya otomatis juga kita masih bisa lolos karena Vietnam tidak mungkin mengejar. Tetapi kalau misal kita kalah 2 laga nanti ya di GBK ya, itu otomatis Vietnam mungkin bisa untuk menyamakan ini teman-teman poin kita ya, karena memang di situ nanti hitung-hitungannya Vietnam masih memiliki 2 laga lagi. Nah ini teman-teman, jadi jangan sampai meleset di sini. Dan saya sangat yakin untuk proses 2 laga ini Sintayong akan memanfaatkan dengan baik dan memaksimalkan dengan baik. Apalagi statement kemarin dia juga sudah mengatakan bahwa di bulan Juni nanti akan ada beberapa pemain atau ada pemain yang akan bergabung bersama timnas, entah itu sosok Martin Paes ataupun ada beberapa kejutan lain dari PSSI. Kita hanya tinggal menunggu kabar-kabar terbarunya. Oke, kita kembali lagi ke masalah peluang timnas Indonesia untuk lolos. Di ronde selanjutnya, saya sangat yakin sekali Indonesia masuk di ronde ketiga. Dan kalau tidak salah ya, itu akan diumumkan untuk ini drawingnya ya, itu di bulan September atau November, di bulan nanti ya, di bulan 10 nanti atau bulan 9 atau bulan 11. Nah, kemudian ya di ronde ketiga nanti itu akan dibagi lagi teman-teman, dibagi ke dalam 3 ya, 3 pot ya, pot 1, pot A, pot B dan juga pot C. Nah, di masing-masing pot atau grup itu nanti ya akan dipilih berdasarkan ranking FIFA. Nah, ini artinya kita bisa berada di grup A atau di grup C. Mengapa demikian? Karena memang nanti ya kita akan bertemu juga dengan peringkat 1 sampai 6 terbaik Asia. Ya, tentu pertama nanti akan dibagi 2, entah itu Jepang ya, kemudian Iran ya, kemudian grup B-nya Korea, kemudian Qatar ya, kemudian grup C-nya misal Australia ya, kemudian juga Uni Emirat Arab ya atau Arab Saudi ya. Nah, ini menurut saya akan dibagi seperti itu. Yang menjadi peringkat terbaik, 6 peringkat terbaik Asia itu akan dipisah menjadi tiga grup. Nah, kemudian nanti disusul di peringkat ketujuh hingga peringkat 12 ya. Nanti akan di drawing juga. Nah, kemudian Indonesia saat ini yang notabene adalah peringkat 134, tentu itu adalah peringkat terakhir ya, atau peringkat terbawah di ranking Asia. Ini artinya memang kalau kita masuk ronde selanjutnya, kita bisa saja bertemu dengan Iran ya, ataupun nanti mungkin Qatar juga bisa, ataupun juga Korea Selatan atau Jepang lagi. Nah, itu kita bisa bertemu dengan mereka. Dan di ronde ketiga nanti ya, itu untuk masing-masing runner up ya. Runner up itu ya yang sudah ada 16 tim ya, 16 tim kemudian dibagi tiga grup ya, masing-masing juara grup dan juga runner up ya di grup tersebut itu akan langsung otomatis lolos ya, untuk lolos di Piala Dunia. Dan untuk peluang Indonesia lolos di ronde ketiga ini langsung lolos di Piala Dunia ini masih 50-50 ya.
Mengapa saya bilang 50-50? Karena memang peluangnya kalau kita tidak menaikkan level permainan, kemudian level bagaimana pola strategi di lapangan, kita akan sulit untuk masuk di ronde ketiga ini. Karena memang peluang kita ya 50-50 lah menurut saya, karena di atas kita itu negara-negara yang sangat kuat. Tetapi kalau referensi kita pertandingannya ya, ketika melawan Australia dan kita sedikit menyampingkan hasil ya, dari proses kita sudah betul. Kemudian bagaimana pola permainan timnas ketika menghadapi Australia, dari ball possession kita sudah betul. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus sebenarnya, bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan ya, dari segi bola, penguasaan bola, kemudian bagaimana shot on target, ya itu menurut saya menjadi nilai plus. Karena ya ini kita yang menjadi lawan-lawan kita itu kurang lebih referensinya seperti Australia, seperti Korea Selatan. Malaysia mengimbangi Korea Selatan. Nah, artinya kalau Malaysia saja bisa mengimbangi, seharusnya kita juga bisa lebih memaksimalkan. Kemudian melawan Australia kita juga sudah lumayan bagus ya dari segi pola permainan. Nah, menurut saya peluangnya 50-50 ya. Oke, kita anggap kita mungkin nanti agak sedikit beberapa halangan ya. Misal kita tidak lolos di ronde ketiga. Kita masih ada peluang ya di ronde selanjutnya, di ronde kedua ya. Nah, di ronde kedua itu kita masih bertanding lagi. Nanti untuk peringkat 3 dan juga peringkat 4 terbaik ya, atau peringkat 3 dan juga peringkat 4 di klasemen itu ya, itu nanti ya akan dimasukkan di ronde kedua. Nah, di ronde kedua itu nanti ada kurang lebih ya, ada 4 tim ya, mohon maaf ada 6 tim lagi. Nah, di masing-masing tim itu nanti untuk peringkat terbaik ya, atau peringkat utama ya, peringkat pertama di masing-masing grup itu nanti akan lolos di Piala Dunia. Nah, ini kalau dipikir ya dari beberapa perjalanan timnas, di sini kita masih memiliki peluang. Artinya kita bisa menjadi perwakilan Asia ke-7, ke-7, ke-8, karena memang di situ nanti kita mungkin ya akan bertemu seperti Oman ya, kemudian Irak lagi mungkin. Kemudian juga ada beberapa tim terbaik lain seperti Bahrain ataupun juga negara-negara kuat Arab ya. Dan menurut saya kita masih memiliki peluang untuk menjaga di sini ya, untuk bisa lolos. Nah, ini adalah tahap yang menurut saya tahap yang memang kalau misal ini tidak bisa dikejar oleh timnas ya tentu kita tidak bisa lolos di Pilgrim. Karena satu lagi ya, setelah tahap ini selesai misal kita tidak lolos juga nih, atau kita tidak masuk di peringkat terbaik ya, klasemen nomor 1 terbaik ya, kita akan playoff melawan konfederasi lagi ya, di federasi lain. Nah, ini artinya tahap 2 kita gagal, tahap 1 selanjutnya bagaimana kita melawan konfederasi lain, dan itu hanya diambil satu ya, entah itu dari benua Amerika ya, kemudian Asia, kemudian Eropa, siapa yang mewakili hanya diambil satu. Nah, ini artinya memang semakin sulit di situ, dan peluang kita sebenarnya ada di ronde ketiga dan juga ronde kedua ya, ronde kedua. Nah, peluang kita hitung-hitungannya di situ. Tetapi menurut saya ya, kalau timnas mampu untuk menaikkan level sampai bisa mengalahkan Irak, kemudian nanti Filipina. Nah, itu modal yang bagus. Artinya dari segi psikologis di pemain kita sudah dapat nih bahwa strategi yang harus dimainkan oleh Sintayong adalah pematangan tim. Nah, ini pematangan tim, karena kalau dilihat dari skuad ya, kita tidak kalah kok dengan mungkin Australia saat ini ya, kemudian tidak kalah juga dengan Korea, kemudian tidak kalah dengan Arab Saudi. Nah, karena apa? Kita memiliki banyak pemain yang levelnya itu sudah masuk level tinggi di masing-masing negara, seperti Liga Belanda, kemudian Liga Italia ya, dan divisi 3 Liga Inggris ya. Dan rata-rata memang para pemain-pemain seperti pemain Australia, kemudian Korsel juga sama. Ini artinya memang mereka mengandalkan pemain-pemain Eropa, kita pun juga tidak kalah. Nah, ini momen yang menurut saya bisa ditingkatkan ke depannya, bagaimana
peluang timnas Indonesia untuk lolos. Nah, bagaimana menurut kalian tonton hitungan seperti ini? Apakah kalian yakin timnas mampu lolos di Piala Dunia ronde ketiga dengan menjadi peringkat 1 atau peringkat 2 terbaik? Atau nanti di ronde ketiga ya yang akan dipilih adalah peringkat 1 terbaik ya, atau memang nanti ikut playoff melawan konfederasi lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.